Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi. Hari ini saya akan membahas tentang bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil. Apa saja bukti-bukti itu? Mari kita cari sama-sama. Kita cari sama-sama terlebih dahulu di mesin pencari. Kita coba buka Google ya. Coba ketik bukti kas kecil. Kita cari. Kita cari terlebih dahulu. Oke, masih saya harap kalian nanti juga dalam proses mencari bukti-bukti yang lainnya juga bisa menggunakan mesin pencari ini dengan Google ataupun Yahoo, silahkan saja. Coba kita klik salah satu tentang bukti transaksi kas kecil. Oke, di sini ada bermacam-macam bukti transaksi kas kecil. Ada kwitansi. Kwitansi ini saya rasa semua sudah familiar dengan bukti ini. Ada dua bagian kalau kwitansi itu ya, bagian kecil ini namanya SUS, dan bagian besar ini adalah kwitansinya. SUS ini akan dipegang oleh orang yang mengeluarkan kwitansi. Oke, ada kwitansi. Berikutnya ada cek. Cek ini diberikan oleh bank kepada pemilik dana yang fungsinya untuk sebagai perintah tertulis kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pemegang cek. Cek ya, ini biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi yang nominalnya agak besar di dalam perusahaan. Kalau di kas kecil biasanya ini digunakan untuk menerima dana awal kas kecil. Kalau kalian masih ingat prinsip dasarnya kas kecil itu adalah untuk mengelola keuangan atau memenuhi kebutuhan keuangan yang relatif kecil, jadi tidak menggunakan cek. Di kas kecil, cek hanya digunakan untuk menerima dana pembentukan dana kas kecil atau pengisian kembali dana kas kecil. Ada faktur, ada nota kontan. Ini nota kontan ini saya rasa kalian sering menjumpai ketika berbelanja di toko ataupun yang lainnya. Biasanya nota kontan ini banyak diedarkan di masyarakat. Kita bisa beli di toko-toko nota kosong yang bisa kita gunakan, kira-kira isinya seperti ini. Ada jenis barang, banyaknya, harganya, dan jumlahnya. Saya yakin semua pernah beraktivitas menggunakan nota kontan. Berikutnya ada nota debit dan nota kredit. Ini berkaitan dengan pengembalian barang ya. Kalau nota debit itu bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nota debit dibuat oleh pembeli karena barang yang dibeli sesuai dengan pesanan dan sebagai bukti adanya pengurangan utang usaha. Ini kurang tepat ini. Dibuat oleh pembeli karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan. Jadi ketika kita beli barang kita yang kita terima tidak sesuai, kita buatkan nota debit dan nanti kita bawa ke penjualnya, nanti kita akan dibuatkan nota kredit sebagai bukti adanya pengurangan piutang usaha kita. Ini biasanya transaksinya secara kredit. Oke, ada bukti kas masuk. Ini nanti yang akan sering kita jumpai di dalam pengelolaan dana kas kecil. Apa bukti kas masuk? Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil. Nah, ini sebagai buktinya. Biasanya uangnya itu dalam bentuk cek seperti di awal tadi. Nah, ini cek. Kita menerima cek, setelah itu kita buatkan bukti kas masuk. Oke. Setelah itu ada bukti kas keluar. Ini untuk transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Terus ada formulir pengajuan kas kecil. Ini khusus untuk dana impres, untuk dana tetap. Kita
menggunakan formulir pengajuan dana kas kecil untuk mengajukan setiap awal bulan untuk kebutuhan kas kecil selama 1 bulan. Jadi setiap awal bulan atau akhir periode atau akhir bulan kita mengajukan dana kas kecil untuk periode berikutnya, ya. Nanti setelah diajukan akan muter lagi, kita dibeli cek, kita cairkan, kita buatkan bukti dana kas masuk. Ini kira-kira ada satu lagi bukti nanti yang akan kita pelajari, yaitu petty cash voucher. Nanti akan kita pelajari. Kira-kira ini bukti yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil. Langsung saja kita coba untuk membuat, ya. Saya sudah sediakan beberapa form. Nah, ini dia. Ini adalah form pengajuan dana kas kecil. Apa saja isinya? Dalamnya ada dana untuk bagian apa. Ini diisi sesuai dengan bagian apa yang dikelola dana kas kecilnya. Misalnya, kalian jadi sekretaris di bagian Human Resource Department atau HRD di perusahaan itu. Maka dana untuk bagian apa? HRD. Periode kas kecil ini diisi nanti untuk periode kapan? Bulan apa? Maret, Januari, Februari, dan seterusnya. Dana awal kas kecil ini, kalau ingat, form pengajuan kas kecil itu hanya digunakan untuk sistem dana tetap. Jadi selalu dana tetap itu sudah ditentukan berapa dana kas kecilnya setiap bulan. Maka di sini akan dicatat nanti dana kas kecilnya setiap bulan yang ditentukan berapa. Saldo, ini saldo akhir bulan sebelumnya itu berapa. Keterangan bisa diisi pengajuan dana kas kecil, jumlah yang diajukan berapa. Jumlah yang diajukan adalah selisih dana awal kas kecil dengan saldo. Ini yang diajukan. Agar saldo awal bulan berikutnya itu sama dengan dana awal kas kecil. Totalnya berapa? Disetujui oleh pimpinan, yang membuat siapa? Sekretaris. Oke, langsung aja ke contoh. Contoh, tanggal 28 Februari, kalian diminta untuk pengajuan dana kas kecil untuk periode Maret 2020 dengan informasi sebagai berikut. Dana awal ditetapkan di perusahaan itu sebesar 6 juta. Pengeluaran selama bulan Februari sebesar 5 juta. Bagiannya di HRD, pimpinannya Awan Budiman, sekretarisnya Ayu Dewi. Langsung saja kita buat. Dana untuk bagian apa? HRD. Periode kas kecil bulan Maret 2020. Dana awal kas kecil 6 juta. Saldonya berapa? Saldo itu selisih 6 juta dengan 5 juta. Karena ini pengeluarannya, ya. Sebesar 1 juta. Oke, kita ajukan sebesar 5 juta rupiah untuk bulan depan. Agar saldo bulan depan kembali ke 6 juta. Total pimpinan siapa tadi? Awan Budiman. Yang buat siapa? Ayu Dewi. Gampang, ya? Mudah sekali. Contoh berikutnya, untuk bukti penerimaan kas kecil. Nah, ini diterima, pertama nomor dulu, ini nomor urut aja untuk mulai awal. Bukti penerimaan kas kecil itu dicatat sesuai nomor urutannya. Diterima dari bendahara perusahaan biasanya. Uang sejumlah berapa? Kita terima berapa sesuai pengajuan tadi, ya. Kalau kita ini runtut dalam satu cerita, berarti pengajuan yang tadi. Untuk ukuran apa? Pengisian dana kas kecil bulan Maret misalnya. Berapa jumlahnya? Disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh siapa bayar? Diterima dari tadi bendahara perusahaan. Diterima oleh sekretarisnya. Baik, langsung saja ke contoh. Contoh tanggal 1 Maret menerima pengisian kembali dana kas kecil sebesar 5 juta. Ini Pak Wan buatkan contoh runtut dari yang atas tadi, ya. Kalau tadi sudah mengajukan, berikutnya sudah di ACC, kita menerima. Ini dalam bentuk cek misalnya. Cek sebesar 5 juta. Pimpinannya Awan Budiman, bendahara Eka Anggraini, sekretaris Ayu Dewi. Langsung saja. Nomornya ini kita tulis 01 misalnya. Diterima dari Eka Anggraini, ini bendahara, ya. Nah, ini bendaharanya. Uang sejumlah berapa?
5 juta rupiah. Penulisannya seperti ini anak-anak. 5 juta rupiah setiap awal kata dimulai dengan huruf besar boleh. Atau misalnya huruf besarnya hanya ada di awal kalimat saja. Seperti ini boleh. Sorry bukan. Maaf. Yang ini. Yang ini ya. Mau karena di depan. Nah ini awalnya ini aja yang besar. 5 juta rupiah boleh. Atau semua huruf balok juga boleh. Seperti ini. Tapi umumnya orang pada umumnya itu menggunakan setiap awal kalimat. Setiap awal kata huruf besar. Dan harus ditulis abjad. Untuk keperluan pengisian dana kas kecil untuk bulan Maret tahun 2020. Nominalnya ditulis terlebih dahulu. Apabila kalian menulis bukti penerimaan ini secara manual, ditulis tangan, tulis terlebih dahulu angkanya ini. Baru setelah itu ditulis dalam bentuk huruf. Jelas ya? Tanggalnya 1 Maret kita menerima, disetujui oleh pimpinannya, dibayar oleh bendahara, diterima oleh Ayu Dewi, tanda tangan ini. Gampang ya? Mudah sekali. Berikutnya ada bukti pengeluaran kas kecil. Nah ini diserahkan kepada siapa? Kepada orang yang kita minta untuk membeli, membayar, ataupun yang lainnya. Uang sejumlah kita ditulis dengan huruf. Untuk keperluan apa? Kita jelaskan juga di situ. Nominalnya berapa? Disetujui oleh pimpinan dan seterusnya. Contoh saja. Tanggal 4 Maret dibayar rekening listrik sebesar Rp340.000. Pimpinan Muhammad Budiman, Sekretaris Ayu Dewi, petugas Agung Santoso. Ibaratnya ini kita asumsikan kita bayar rekening listrik dan minta tolong salah satu karyawan atau petugas di perusahaan itu untuk membayar rekening listrik. Oke. Langsung saja nomornya, misalnya ini masih yang pertama 01. Diserahkan pada siapa? Karena kita minta tolong petugas untuk membayar rekening listrik, tulis saja siapa yang kita suruh. Agung Santoso. Uang berapa? Rp340.000. Untuk keperluan apa? Membayar tagihan rekening listrik bulan Februari. Oke. Bulan Februari ya, karena yang kita bayar itu bulan sebelumnya. Besar berapa? Ditulis. Disetujui siapa? Pimpinan. Diterima oleh Agus Santoso, karena Agus Santoso yang kita minta tolong untuk membayar. Yang menyerahkan siapa? Ayu Dewi sebagai sekretaris. Oke, ini contohnya. Lanjut. Ini Pawan punya petty cash voucher. Voucher ya. Petty cash voucher ini digunakan untuk transaksi yang tidak ada buktinya. Terpaksa transaksi itu kita tidak punya bukti. Banyak kan? Misalnya kita beli pulpen 1. Kadang penjual itu tidak mau memberi bukti. Kita bayar parkir. Parkir itu sering juga tukang parkir sekarang itu nggak ada bukti yang kita terima. Jelas ya? Dibuat oleh sekretaris, disetujui oleh pimpinan, diterima oleh siapa yang melakukan transaksi. Contoh saja, saat Agung Santoso tadi itu membayar rekening listrik, dia harus membayar parkir sebesar 5.000. Namun saat bayar parkir itu Agus Santoso tidak diberi bukti. Oke, apa yang harus dilakukan oleh sekretaris sebagai bukti atas keluarnya uang sebesar Rp5.000 tersebut? Apakah Agus Santoso harus mengganti? Nggak dapat ganti dari perusahaan, artinya Agus Santoso harus nombok, harus torok misalnya? Enggak. Masih ada celah atau masih ada cara untuk membuat buktinya, yaitu menggunakan petty cash voucher. Oke, langsung saja kita buat. Ini masih nomor 1, petty cash voucher. Tanggal berapa saat kejadian ini, saat transaksi ini? 4 Maret 2020. Alasan digunakan untuk apa? Bayar parkir sebesar berapa? 5.000. Tulis Rp5.000. Total 5.000.
Apabila ada beberapa parkir boleh, ini 1 membayar parkir, 2 membeli pulpen misalnya, 3 beli yang lain yang tidak ada buktinya misalnya, silahkan. Totalnya berapa? Oke ya, jadi tidak harus setiap transaksi harus ada PT. Beberapa transaksi dijadikan satu dalam 1 hari boleh. Oke, dibuat oleh sekretaris yang menuju oleh pimpinan, diterima oleh agusan bersama. Jelas ya? Mudah sekali bukti-bukti ini untuk dibuat, karena bukti-bukti ini nanti yang akan membantu kita dalam membuat transparansi dalam pengelolaan dana kas kecil. Bayangkan kalau nggak ada buktinya, kita nanti akan dicurigai macam-macam oleh pihak-pihak lain. Atau mungkin ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kita bisa diserang dengan tidak adanya bukti-bukti transaksi. Kita bisa dianggap korup, bisa dianggap uang digunakan untuk keperluan pribadi, padahal kita gunakan untuk keperluan berusaha. Untuk itu bukti-bukti ini semua harus lengkap, tidak boleh ada satupun yang kurang, semua transaksi harus ada buktinya. Kalaupun terpaksa tidak ada buktinya, kita buatkan petty cash voucher. Oke, jelas ya. Jadi semua uang yang keluar harus ada buktinya. Itu tugas kalian untuk mengarsipkan nanti. Bukti sudah kita buat, kita terima, kita arsipkan dengan baik sebagai pertanggungjawaban kita atas kepercayaan perusahaan karena kita sudah memegang atau mengelola uang. Oke, terima kasih. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.